Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahira Najwa, perwakilan dari SDIT Lantabun Pagaralam. Saya akan mendongeng cerita rakyat Besema yang berjudul Si Namnam dan Burung Elang. Tersebutlah sebuah kisah hidup seorang putri bungsu dengan 6 orang saudaranya yang biasa dipanggil Si Namnam. Kesemua saudaranya ini memiliki perangai yang buruk, iri, dan juga dengki. Berbanding terbalik dengan putri bungsu yang berparas cantik, berbudi pekerti luhur, serta cerdas dan bijaksana. Pada suatu hari, datanglah seekor elang terbang melayang-layang di atas taman bunga milik Si Namnam. Sang elang berkata, "Sudah waktunya aku bertelur. Tapi taman mana ya yang harus aku tempati? Aku harus memiliki izin dulu kepada pemiliknya." Tibalah sang elang di taman bunga milik Si Namnam yang pertama. Kelik, 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 numpang bertelur. Kelik, 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 di taman bunga. Hei elang, aku tidak mau kau bertelur di taman bungaku. Nanti taman bungaku kotor. Hus, hus, sana pergi. Tolonglah putri, aku hanya ingin numpang bertelur dan tidak akan mengotori taman bungamu. Aku tetap tidak mengizinkanmu elang, cepat pergi dari sini. Akhirnya sang elang pun pergi meninggalkan putri pertama. Lalu datang kepada putri kedua. Namun hasilnya pun sama, cacian dan penolakan yang ia dapatkan. Dengan kecewa, sang elang berujar, "Aku sudah menemui 5 orang putri, tetapi kelima-limanya menolakku. Mereka semua tidak mengizinkan aku bertelur di taman bunga mereka. Apakah Si Namnam yang keenam akan menolakku juga ya? Aku akan mencoba menemuinya." Sampailah elang di taman bunga milik Si Namnam yang keenam. Kelik, 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 numpang bertelur. Kelik, 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 di taman bunga. Hei elang, aku tidak mau kau bertelur di taman bungaku. Nanti habislah isi semua taman bungaku jika kau bertelur di taman bungaku. Pergilah kau cari tempat yang lain saja. Akhirnya sang elang kembali terbang. Ia tidak menyerah. Ia tetap berusaha mencari pertolongan. Dan akhirnya sampailah ia di taman bunga terakhir milik putri bungsu. Kelik, 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 numpang bertelur. Kelik, 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 di taman bunga. Kalau kau mau bertelur, bertelurlah elang. Jangankan untuk bertelur di taman bungaku. Rumahku pun terbuka lebar untukmu, wahai elang. Terima kasih putri bungsu atas kebaikan hatimu. Lalu bertelurlah elang di taman bunga terakhir milik putri bungsu. Kemudian ia terbang menghilang entah kemana. Pada suatu hari,
Putri bungsu terkejut melihat di atas meja sudah tersedia makanan dan lauk lainnya. Ia sangat bingung siapa yang telah memasak, padahal kayu bakar pun belum digunakan. Aneh, mengapa ada makanan ya di gubukku? Siapa gerangan yang telah memasak sebanyak ini? Esoknya kejadian itu terjadi kembali, berulang kali. Setiap putri bungsu pergi ke sungai untuk mandi dan mencuci, makanan sudah tersedia di atas meja, lengkap dengan lauknya. Dengan herannya, putri bungsu berujar, "Aku harus melihat siapa gerangan yang telah menyelinap masuk ke gubukku dan memasak sebanyak ini. Besok, aku akan berpura-pura pergi ke sungai, lalu kembali ke gubuk untuk melihat siapa yang telah memasak sebanyak ini." Esoknya, putri bungsu pun pergi ke sungai lalu bergegas kembali ke gubuknya. Terlihatlah seorang laki-laki yang gagah dan tampan sedang memasak di dapurnya. Tiba-tiba, putri bungsu mengejutkan lelaki itu. "Hei, siapa kamu, wahai lelaki asing? Mengapa kamu ada di gubukku?" "Maafkan aku, putri. Jangan takut. Aku ini adalah seorang pangeran yang menjelma menjadi telur. Selama ini, aku mencari wanita yang baik hati yang akan aku jadikan pendamping hidup." Mendengar ucapan lelaki itu, putri bungsu hanya terdiam. "Kau baik, putri bungsu. Aku telah membuktikannya. Bersediakah kau menjadi istriku, putri?" "Baiklah, pangeran. Aku bersedia menjadi istrimu. Asalkan kau tetap mengizinkan aku untuk menanam bunga-bunga yang cantik ini di tempat tinggal kita nanti." "Dengan senang hati, putri." Kemudian, putri bungsu pun menerima lamaran sang pangeran. Pangeran pun membawa putri bungsu ke kerajaannya di hilir sungai. Mereka pun hidup bahagia selamanya. Melihat putri bungsu dan pangeran hidup bahagia, si Nam-Nam merasa sangat menyesal. Mereka telah berbuat kesalahan karena tidak mau memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Demikianlah persembahan dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.